Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyila Lydia Putri dengan NPM K1C0230035. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang saham, obligasi, dan strategi investasi. Di sini ada poin-poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, itu saham, yang kedua itu tentang obligasi, yang ketiga itu tentang strategi investasi, yang keempat itu tentang perbandingan saham dan obligasi itu seperti apa, dan yang kelima itu ada kesimpulannya. Baik, langsung saja, apa sih itu saham? Baik, di sini saham itu adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, investor menjadi bagian dari pemilik perusahaan dan berhak mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen atau pembagian laba, serta capital gain atau keuntungan dari kenaikan harga saham. Nah, di sini ada jenis-jenis saham. Itu yang pertama, saham biasa atau common stock. Yang kedua itu saham preference atau preferred stock. Yang ketiga itu ada saham blue chip. Yang keempat itu saham growth stock. Yang kelima itu saham defensif. Yang keenam itu ada saham cyclical. Nah, bagaimana sih cara kerjanya investasi saham? Nah, jadi di sini investor itu membeli saham di pasar modal melalui Bursa Efek Indonesia atau BEI. Jadi harga saham naik turun tergantung itu kondisi pasarnya seperti apa, eh, kinerja perusahaannya dan faktor ekonomi juga. Nah, di sini risiko dalam investasi saham itu ada tiga, di antaranya yaitu ada fluktuasi harga atau volatilitas. Jadi itu harga saham bisa naik turun tajam dalam waktu singkat. Nah, yang kedua itu risiko perusahaan bangkrut. Nah, jadi jika perusahaan bangkrut, pemegang saham terakhir menerima aset setelah semua utang dibayar. Nah, yang ketiga itu risiko pasar. Nah, di sana itu ada faktor eksternal seperti krisis ekonomi, inflasi, atau kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi harga saham. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang obligasi. Apa sih itu obligasi? Nah, obligasi itu adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang memberikan bunga atau kupon sebagai pemegang obligasi selama periode tertentu. Setelah jatuh tempo, penerbit obligasi itu akan membayar kembali pokok pinjamannya. Nah, di sini ada jenis-jenis obligasi, itu ada 4. Yang pertama itu obligasi pemerintah. Itu eh, pemerintah yang mengaturnya. Dan yang kedua itu obligasi korporasi, yang ketiga itu obligasi konversi, yang keempat itu ada obligasi syariah atau sukuk. Selanjutnya itu cara kinerja investasi obligasi itu bagaimana sih? Nah, di sini ada 3 cara kerja investasi obligasi, yaitu yang pertama itu investor membeli obligasi dan mendapatkan kupon secara berkala. Dan yang kedua, itu jika obligasi dijual sebelum jatuh tempo, harganya bisa naik atau turun tergantung tingkat suku bunga dan kondisi pasar. Yang ketiga itu saat jatuh tempo, investor mendapatkan kembali modal pokoknya. Nah, selanjutnya, risiko dalam investasi obligasi. Di sini ada 3 risiko yang saya ambil. Itu yang pertama itu risiko kredit atau default risk.
Nah, di sini risiko penerbit obligasi gagal membayar bunga atau pokoknya. Yang kedua itu risiko suku bunga. Itu adalah jika suku bunga naik, harga obligasi turun. Nah, yang ketiga itu risiko inflasi. Jika inflasi naik, daya beli kupon obligasi bisa menurun. Nah, selanjutnya apa sih strategi investasi? Nah, jadi di sini ada beberapa strategi untuk para invest investor-investor. Yang pertama itu strategi investor saham. Itu growth investing mencari saham dengan pertumbuhan tinggi di masa depan. Biasanya di sektor teknologi atau startup. Nah, yang kedua itu ada value investing, itu mencari saham under value atau harga lebih murah dari nilai sebenarnya. Ini biasanya digunakan oleh Warren Buffett. Nah, yang ketiga itu ada dividen investing, itu mencari saham yang rutin membagikan dividen tinggi cocok untuk pendapatan pasif. Nah, yang keempat itu ada trending atau short term investing. Ini adalah membeli dan menjual saham dalam waktu singkat untuk mengambil keuntungan dari fluktuasi harga, bisa dalam bentuk day trading atau swing trading. Nah, risiko tinggi tetapi bisa menghasilkan keuntungan cepat. Nah, selanjutnya ada diversifikasi. Nah, diversifikasi ini itu mengombinasikan saham dari berbagai sektor untuk mengurangi risiko. Nah, selanjutnya itu ada strategi investasi obligasi. Itu yang pertama, buy and hold, cocok untuk investor yang mencari pendapatan stabil. Yang kedua itu ada laddering strategi, itu membeli obligasi dengan jatuh tempo berbeda untuk mengurangi risiko suku bunga. Nah, yang ketiga itu barbell strategi, itu mengombinasikan obligasi jangka pendek dan panjang untuk keseimbangan likuiditas dan imbal hasil. Nah, yang keempat itu ada trading obligasi, ini memanfaatkan perubahan harga obligasi untuk mendapatkan keuntungan sebelum jatuh tempo. Dan yang kelima, itu harga obligasi bisa naik jika suku bunga turun atau jika perusahaan penerbit mengalami perbaikan, perbaikan peringkat kredit. Nah, yang keenam itu cocok untuk investor yang memahami dinamika pasar obligasi dan suku bunga. Nah, materi selanjutnya itu tentang perbandingan saham dan obligasi. Di sini kita akan membandingkan saham dan obligasi itu seperti apa. Nah, sini ada aspek saham obligasi, status kepemilikan perusahaan, surat utang dari perusahaan atau pemerintah. Jadi keuntungan dividen dan capital gain, kupon bunga, dan pelunasan pokok. Risiko tinggi karena harga saham fluktuatif. Lebih rendah tergantung penerbit. Nah, hak pemegang bisa ikut RUPS dan dapat dividen, tidak bisa ikut RUPS. Hanya mendapat bunga jangka waktu, tidak ada batas waktunya, kecuali buy buyback. Ada jatuh tempo pembayaran utang. Nah, ini cocok untuk investor dengan toleransi risiko tinggi, investor yang menginginkan stabilitas dan pendapatan tetap. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Nah, di sini saya bisa menyimpulkan bahwa saham menawarkan saham itu adalah saham yang menawarkan potensi keuntungan tinggi tetapi berisiko. Sementara obligasi itu memberi pendapatan tetap dengan risiko lebih rendah. Strategi investasi itu harus disesuaikan dengan tujuan dan profil risiko investor. Kombinasi keduanya dapat menciptakan portofolio yang seimbang antara pertumbuhan dan stabilitas keuangan. Baik, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.